Salam kecerdasan, saudara-saudara ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Syahutang Marsoid, yang selalu setia dalam hal pencerahan ya. Baik. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang mens rea ya, mens rea dalam tindak pidana korupsi. Mens rea atau niat jahat. Nah, apakah dalam kasus korupsi niat jahat atau mens rea itu harus dibuktikan? Nah, itu dia menjadi persoalan sekarang. Nah, dalam ajaran mens rea itu diperlukan ya di tingkat penyidik. Apakah ajaran mens rea diperlukan dalam tingkat penyidik? Itu persoalannya, itu menjadi pertanyaan. Apakah ajaran mens rea ini diperlukan di tingkat penyidik? Nah, kalau pertanyaan itu kita sampaikan, kita lemparkan kepada penyidik pada umumnya, apakah itu kepolisian, kejaksaan atau KPK, maka jawabannya pasti ya, dikatakan tidak perlu. Nah, apa alasannya? Karena di dalam undang-undang, khususnya Tipikor, tindak pidana korupsi, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa untuk dapat menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, maka penyidik harus bisa menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat atau mens rea dari pelaku tindak pidana korupsi itu. Nah, jadi tidak ada disinggung ya, harus ada niat jahat pada pelaku tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada ya. Nah, tugas penyidik hanyalah menemukan dua alat bukti ya, diperlukan hanya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Nah, jadi pada umumnya memang dalam setiap kasus pidana diperlukan dua bukti. Nah, termasuk juga dalam tindak pidana korupsi ya. Nah, sementara mengetahui apakah ada niat jahat dari pelaku, itu bukan kewenangan dari penyidik. Ya. Nah, niat ini, apakah ada niat jahat atau tidak, itu diserahkan nantinya kepada hakim ya, atau pengadilan. Jadi tugas penyidik itu hanya mengumpulkan dua alat bukti ini saja. Ya. Makanya tidak diperlukan adanya apakah mens rea itu harus ada di tingkat penyidikan ya. Nah, benarkah niat jahat dalam tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan? Itu dulu ya. Nah, membuktikan mens rea atau niat jahat adalah keharusan karena asas hukum pidana yang berbunyi begini. Tiada pidana tanpa kesalahan. Ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, jadi itu mensyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan itu apakah itu dolus atau sengaja untuk menyatakan seseorang bersalah. Ya. Nah, dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. Ya. Tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Nah, dalam tindak pidana korupsi yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Jadi tidak ada korupsi tanpa tanpa sengaja ya. Artinya korupsi itu adalah kesengajaan. Adalah kesengajaan. Nah, jadi tindak pidana korupsi itu mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku. Ya. Dari mana kita ketahui? Itu dia. Nah, contoh.
Begini, kalau kita lihat dalam hal kejahatan terhadap badan atau terhadap jiwa, ya, katakanlah terhadap jiwa, ya, itu pasal 338 KUHP, ya, 338 KUHP. Lalu kita bandingkan itu dengan pasal 359 KUHP. Nah, 338 KUHP itu sebagai delik material, ya, dan 359 juga delik material. Nah, akibat timbul di sini akibat yang dilarang apa itu? Hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa orang lain. Nah, menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP. Tetapi apabila ada driver yang tanpa sengaja menabrak seseorang hingga orang yang ditabrak itu meninggal karena kelalaiannya, ya, maka dia akan dihukum dengan pasal 359. Nah, 338 adalah perbuatan sengaja, ancaman hukuman itu maksimal 15 tahun. Tetapi 359 walaupun akibatnya juga adalah menimbulkan kematian, tetapi itu karena kelalaian, ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Ya. Jadi sama-sama karena perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, tapi penerapan hukumnya berbeda, ya, berbeda. Nah, jadi niat jahat harus menjadi pertimbangan utama oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebenarnya kalau itu kasus apa namanya ya, non korupsi. Kenapa? Kenapa? Korupsi merupakan kejahatan. Ya. Karena kejahatan maka pelakunya disebut juga penjahat. Ya, harus disebut juga dengan penjahat itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada 3 bentuk daripada offset atau kesengajaan ini. Yaitu sengaja sebagai maksud atau ohmek. Kemudian yang kedua, sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi. Nah, yang ketiga, sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi. Nah, sekarang, orang yang korupsi itu memiliki niat jahat atau mens rea dan perbuatan jahat atau actus reus. Ya. Nah, dari mana kita ketahui itu? Dari mana kita ketahui bahwa dia memiliki niat jahat atau mens rea dan perbuatan jahat? Nah, itu terlihat daripada kata-kata untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, ya, memperkaya pihak lain atau korporasi, ya. Nah, orang yang tidak memiliki niat atau maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti bukan penjahat. Nah, seharusnya tidak boleh dihukum. Itu diperhatikan, ya. Orang yang tidak memiliki niat, ya, untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi berarti dia bukan penjahat, dia. Kata kuncinya dia tidak tidak mempunyai niat, ya. Oleh karena itu dia tidak boleh dihukum. Nah, selama ini banyak orang merasa dikriminalisasi dengan alasan tidak memiliki niat atau maksud jahat dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Namun kemudian mereka dijadikan tersangka atau menjadi terdakwa, bahkan menjadi terpidana di dalam kasus korupsi. Nah, inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi, tetapi ada kerugian negara diproses dengan undang-undang tindak pidana korupsi, ya.
diproses dia dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Oke ya. Nah, lalu bagaimana merumuskan apa itu niat jahat atau mensrea? Apa pula kriterianya? Memang tidak mudah untuk membuat rumusan mensrea dalam hal ini. Ya. Nah, beberapa pakar hukum sendiri menyatakan bahwa masalah niat itu hanya si pembuat dan Tuhan ya yang mengetahui itu. Nah, kita tidak mungkin mengetahui niat seseorang. Nah, disinilah diperlukan kecermatan dalam menilai perbuatan seseorang berdasarkan fakta-fakta objektif yang ditemukan dalam pemeriksaan. Ya. Nah, jadi bahwa kasus tipikor mens reanya sebenarnya dicantumkan dalam unsur memperkaya ya, dan unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, memperkaya artinya si pelaku dengan sengaja dan unsur dengan tujuan ya, yang artinya sengaja sebagai maksud. Ya, memperkaya artinya si pelaku dengan sengaja. Ya, sengaja sebagai maksud. Sebagai maksud dia. Jadi sengaja dia melakukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi memperkaya itu adalah maksud, ya, memperkaya itu adalah maksud. Nah, jadi dalam hal ini tugas penyidik adalah menelusuri apakah ada bukti-bukti seorang berusaha untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi karena niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Nah, dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Nah, ada kalanya juga dengan tanpa niat jahat. Ya. Nah, jadi kalau ada aliran dana, ini sih dia kata kuncinya, kalau ada aliran dana korupsi mengalir ke rekening pribadi atau ke rekening keluarga, atau kerabatnya atau korporasi yang terkait dengan dirinya, maka niat jahat sudah tergambar dan dengan mudah di sini kita lihat, yaitu motif memperkaya pasti sudah ada, atau motif menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sudah ada, ya, sudah ada di situ. Kalau dilihat ada aliran dana, ya aliran dana masuk ke rekening yang disebut dia melakukan korupsi, berarti itu sudah ada niat jahat. Mensreanya sudah ada. Dari mana orang lain tahu? Ya, dari mana orang lain tahu rekeningnya? Kalau tidak dikasih tahu oleh yang punya. Nah, tapi bagaimana kalau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, ternyata orang tersebut tidak ada menerima aliran dana. Malah tidak pernah menerima gaji selama bekerja demi mengabdi memajukan perusahaan. Ya, misalnya ya dia sudah kaya, dia kan. Nah, tapi karena salah mengambil kebijakan atau keputusan sehingga melanggar rambu-rambu peraturan dan kebijakan itu dianggap di situ menimbulkan kerugian keuangan negara, layakkah dia dituduh atau dijadikan sebagai penjahat dan dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi? Nah, apakah kita memahami bahwa suatu perbuatan bisa berimplikasi tunduk pada hukum perdata, hukum pidana, ataupun administrasi? Syarat suatu perbuatan membawa implikasi pidana terletak pada mens reanya atau niat jahatnya dari si pembuat itu sendiri. Ya, sementara kalau kesalahan administrasi atau pelanggaran perdata tidak boleh serta-merta menjadi pidana jika tidak ada mens reanya. Ya. Nah, baik. Jadi itulah yang bisa saya gambarkan tentang ajaran mens rea ini di dalam suatu tindak pidana, khususnya
yang berkaitan dengan korupsi. Sekian dan terima kasih. Salam kecerdasan.